Kontrak pintar merupakan kode otonom yang berjalan di platform blockchain, mengubah cara transaksi dan interaksi tanpa pihak tengah. Ini adalah perjanjian digital yang dieksekusi otomatis saat kondisi tertentu terpenuhi. Meskipun memberikan transparansi dan keamanan, kompleksitasnya membuka peluang kerentanan yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Halo semua, selamat datang kembali di saluran J-Coin. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekosistem blockchain, yaitu bagaimana mengamankan kontrak pintar dari kerentanan yang dapat membahayakan keamanan dan integritas DApps atau Decentralized Applications. Dalam ekosistem blockchain, kontrak pintar itu sangat penting karena berikut. 1. Otomatisasi. Kontrak pintar memungkinkan eksekusi transaksi dan perjanjian tanpa perlu campur tangan manusia, mengurangi ketergantungan pada proses manual. 2. Keamanan. Kode kontrak pintar tereksekusi dengan ketat, sesuai dengan aturan yang ditentukan, mengurangi risiko manipulasi atau kecurangan. 3. Transparansi. Transaksi yang terekam dalam kontrak pintar dapat dilihat oleh semua pihak terlibat, menciptakan sistem yang lebih transparan. Namun, potensi risiko juga ada. Karena kontrak pintar berjalan otomatis, kesalahan atau kerentanan dalam kode dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Menganalisis 5 kerentanan kritis pada kontrak pintar. Dalam ekosistem blockchain, kerentanan pada kontrak pintar dapat membuka pintu bagi pelaku jahat untuk memanfaatkannya dan mengancam keamanan sistem secara keseluruhan. Mari kita lihat 5 kerentanan kritis yang perlu diwaspadai. 1. Serangan reentransi. Serangan ini terjadi ketika penyerang secara berulang memanggil fungsi kontrak pintar yang rentan, sebelum transaksi asli selesai. Dengan ini, penyerang dapat memanipulasi kondisi untuk mendapatkan dana lebih dari yang seharusnya. Penting untuk mengelola perubahan status kontrak sebelum berinteraksi dengan kontrak eksternal dan menerapkan pemeriksaan ganda untuk mencegah serangan ini. 2. Integer overflow atau underflow. Kerentanan ini muncul saat nilai variabel melebihi batas maksimum atau minimum yang dapat direpresentasikan. Penyerang dapat memanfaatkannya untuk mengubah aliran eksekusi kontrak. Gunakan perpustakaan matematika yang aman untuk mengatasi operasi aritmatika dan hindari nilai yang melebihi batas. 3. Masalah kontrol akses. Kerentanan dalam kontrol akses memberikan akses kepada pihak yang tidak sah untuk memanipulasi kontrak pintar. Ini bisa berdampak serius pada keamanan dan integritas kontrak. Penting untuk menerapkan prinsip hak akses terkecil, membatasi akses ke fungsi dan data sensitif hanya bagi pengguna yang berwenang. Mekanisme autentikasi yang kuat juga perlu diadopsi. 4. Panggilan eksternal yang tidak dicentang. Kontrak pintar sering berinteraksi dengan kontrak eksternal. Jika panggilan ini tidak divalidasi dengan benar, risiko keamanan dapat timbul. Validasi yang ketat diperlukan untuk mencegah risiko ini, dan menggunakan antarmuka kontrak eksternal juga dapat mengurangi potensi serangan. 5. Kerentanan kode. Bug dalam kode kontrak dapat membuka celah keamanan. Penting untuk melakukan audit dan pengujian kode secara menyeluruh, menggunakan alat keamanan. Melibatkan auditor profesional dari pihak ketiga, dapat membantu mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam menghadapi kerentanan ini, penting untuk menggunakan langkah-langkah seperti tinjauan kode secara berkala, uji penetrasi, verifikasi formal, serta mengikuti praktik pengembangan yang aman. Dengan memahami dan mengatasi 5 kerentanan ini, kita dapat menciptakan kontrak pintar yang lebih aman dan andal dalam ekosistem blockchain yang berkembang pesat. Strategi pengamanan untuk kontrak pintar di ekosistem blockchain. Dalam memastikan kontrak pintar kita aman dan andal, ada beberapa strategi penting yang perlu diikuti, yaitu sebagai berikut. 1. Tinjauan dan audit kode. Menggunakan alat seperti MYTHX, Securivy, dan Truefly untuk secara berkala melakukan audit kode kontrak pintar. Audit ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan atau celah keamanan dalam kode, yang kemudian dapat diperbaiki sebelum merilis kontrak pintar ke lingkungan produksi.
2. Uji penetrasi. Melakukan uji penetrasi adalah cara untuk mensimulasikan serangan nyata terhadap kontrak pintar. Dengan menguji berbagai serangan yang mungkin dilakukan oleh penyerang, kita dapat mengidentifikasi titik lemah dalam keamanan kontrak pintar. Ini membantu kita memahami seberapa kuat langkah-langkah keamanan yang telah diambil dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 3. Verifikasi formal. Metode ini melibatkan verifikasi matematis yang ketat terhadap kode kontrak pintar. Dengan menggunakan logika formal, kita dapat membuktikan kebenaran kode secara matematis. Meskipun metode ini lebih kompleks, ini memberikan kepastian ekstra bahwa kode kita bebas dari kesalahan dan kerentanan. 4. Praktik pengembangan aman. Mengikuti praktik pengkodean aman adalah langkah penting dalam menghindari kerentanan dari awal. Ini termasuk validasi yang tepat terhadap variabel, penggunaan pola pengkodean yang aman, dan memilih perpustakaan yang telah diuji secara ekstensif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat mengurangi risiko kerentanan dan melindungi kontrak pintar dari potensi serangan yang dapat membahayakan keamanan ekosistem blockchain kita. Mengatasi risiko dan menjaga keamanan kontrak pintar. Mengamankan kontrak pintar adalah kunci untuk menjaga keamanan dan integritas ekosistem blockchain. Ada beberapa langkah tambahan yang bisa diambil untuk mengatasi risiko dan memastikan kontrak pintar tetap aman. 1. Program hadiah bug. Mendorong partisipasi komunitas dan ahli keamanan dengan meluncurkan program hadiah bug. Dalam program ini, mereka yang berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan dalam kontrak pintar akan diberi insentif hadiah. Ini dapat meningkatkan kemungkinan penemuan kerentanan sebelum penyerang mengambil keuntungan. 2. Pentingnya kesadaran. Pemahaman akan kerentanan dan risiko yang ada sangat penting. Semakin banyak orang yang memahami potensi ancaman, semakin besar kemungkinan mereka dapat mengidentifikasi potensi risiko dalam kontrak pintar mereka sendiri. Pengetahuan akan kerentanan juga membantu menghindari praktik yang dapat membuka celah keamanan. Menggabungkan langkah-langkah ini dengan strategi pengamanan sebelumnya, kita dapat menciptakan kontrak pintar yang lebih tahan terhadap risiko dan lebih aman dalam menghadapi lingkungan blockchain yang terus berkembang. Kesadaran komunitas dan upaya bersama akan memastikan bahwa keamanan kontrak pintar tetap menjadi prioritas utama. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya mengamankan kontrak pintar dalam ekosistem blockchain. Jangan ragu untuk bertanya atau berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.